Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, channel Lahula TV ini channelnya Aswaja KW, sobat-sobat. Dan saya ingin memberi nama baru kepada channel ini, yaitu channel Huropat. Kenapa saya menamakan channel La Haula TV ini seperti itu, sobat-sobat? Ya karena yang dia sampaikan ya masalah-masalah huropat. Dan masalah huropat itu mereka yakini sebagai kebenaran, bahkan sebagai dalil pembenaran dari amalan TBC mereka. Saya sudah merespon salah satu konten channel ini yang menceritakan kisah huropat dari seorang ulama menggendong Nabi Khidir berdasarkan perkataan ulamanya yang digendong itu Nabi Khidir. Nah, dan jelas itu huropat. Artinya ya kisah-kisah yang tidak masuk akal, ya, yang tidak punya dasar atau dalil yang kuat yang bisa dibenarkan. Karena sobat-sobat, ketika dikonfrontir dengan dalil-dalil, maka ya kisah huropat ini menjadi gugur. Atau katakan saja kasarnya itu dongeng. Itu cerita-cerita bohong. Ya. Nah, karena jelas ya di surat Al-Anbiya ayat 34 ya, Allah tidak membuat seseorang hidup kekal abadi. Bahkan hadis Nabi ya, bahwa setelah 100 tahun maka tidak ada orang yang hidup di dunia. Nah, dan kali ini sobat-sobat, La Haula TV ini juga menampilkan kisah huropat yang berhubungan yang mereka sebut sebagai mahalul qiyam. Ketika mereka berdiri di acara Maulid Nabi, membaca sholawat, mengeraskan sholawat dengan keyakinan ya Nabi hadir, ruh Nabi hadir ketika itu, sobat-sobat. Suatu ketika, yakni di malam Jumat, saya didatangi tamu utusan dari murid Habib Lutfi bin Yahya, yakni guru saya sendiri, sebut saja Kiai Haji bin Abdul Muhid, yang mengasuh salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Beliaulah yang mengenalkan saya kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya bertanya kepada utusan guru saya ini, sebut saja Pak Umar sebagai nama samaran. Pak, benarkah yang saya dengar dari para habaib dan kiai bahwa Rasulullah SAW itu hadir ketika mahalul qiyam? Lalu Pak Umar menjawab, loh, ya benarlah. Jangankan Sayyidina Muhammad ibni Abdillah yang seorang Rasul, Abah saja, Kiai bin Abdul Muhid pun bisa melakukan hal yang sama.
Kemudian Pak Umar mengisahkan ketika beliau mengadakan tasyakuran di rumahnya. Tak lupa Pak Umar juga mengabari gurunya, yakni Kiai bin Abdul Muhid, yang kita sebut sebagai murid Habib Lutfi bin Yahya, namun tidak diminta untuk hadir karena hanya acara tasyakuran sederhana yang dirangkai dengan maulid kecil-kecilan, yakni sekedar mahlul qiyam saja. Namun suatu hal yang di luar nalar pun terjadi tatkala pembacaan mahlul qiyam dan semua tamu yang hadir berdiri seraya bersolawat. Tiba-tiba seorang tamu yang ikut hadir di acara itu, yang akrab dengan Pak Umar, melihat sosok seorang berjubah dan berkerudung surban serba putih berdiri tepat di tiang pintu rumah Pak Umar. Tamu ini sangat yakin bahwa sosok berjubah putih itu adalah Kiai bin Abdul Muhid, sebab ia sering dan istiqomah mengikuti pengajian beliau di pondok. Padahal beliau tidak diundang di acara tersebut. Sampai acara tasyakuran selesai, barulah tamu ini bertanya kepada Sohibul Walimah, yaitu Pak Umar. "Kang, Abah tadi langsung pulang ya setelah mahlul qiyam?" Tanya tamu ini menebak. "Enggak, Kang. Abah kan di dalam pondok," jawab Pak Umar agak kebingungan. "Tadi sore saya sowan mengabari Abah dan minta didoakan kalau malam ini saya ada tasyakuran kecil-kecilan. Tapi saya tidak meminta beliau hadir supaya tidak merepotkan," tambah Pak Umar. Tamu ini tambah bingung lagi mendengar penjelasan Pak Umar, lalu menyampaikan apa yang ia lihat. "Begini Kang, tadi itu pas mahlul qiyam, saya jelas-jelas melihat Abah Kiai ikut mahlul qiyam. Beliau berdiri tepat di tiang pintu depan. Dari awal sampai akhir mahlul qiyam, saya memperhatikannya. Beliau mengenakan jubah putih dan berkerudung surban putih. Saya yakin itu Abah. Masa sih saya muridnya gak kenal sama gurunya?" kata tamu memperjelas. "Tapi anehnya Kang, setelah mahlul qiyam selesai, saya telah mencarinya, kok gak ada kelihatan sama sekali." Sementara Pak Umar yang dari tadi mendengarkan kemudian berkata, "Subhanallah, beneran Kang, saya tidak mengundang Abah untuk hadir di acara ini. Tapi saya percaya dengan apa yang sampean saksikan tadi, karena bukan hanya sekali ini saya mendengar keajaiban guru kita ini," pungkas Pak Umar. Kisah ini hanyalah contoh kecil yang mendasari bahwa bukanlah hal yang mustahil jika Rasulullah SAW bisa hadir secara rohani di acara-acara maulid yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran beliau. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa para nabi dan orang-orang soleh itu tidak mati, bahkan masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di alam lain. Nah, jadi sobat-sobat, ya, dalil yang mereka pakai bahwa ruh Nabi datang ketika mahlul qiyam hanya berdasarkan cerita seseorang yang melihat gurunya datang ketika mereka mengadakan maulid dan ketika mahlul qiyam, ya, berjubah putih, berdiri dekat tiang. Benarkah itu guru? Ya, kenapa sudah itu menghilang? Nah, jangan-jangan ini bukan gurunya, akan tetapi setan yang menyerupai gurunya. Karena bukankah, ya, setan itu lebih mencintai bid'ah daripada perbuatan maksiat. Berarti juga setan mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Artinya para ahlul TBC, ya, semakin dekat dan semakin dicintai oleh setan, dalam waktu yang sama mereka semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian dia mengemukakan dalil, ya, ayat Al-Quran. Dia bacakan ayat Al-Quran, tetapi dia tidak sebutkan surat apa, ayat berapa. Cuma dia bacakan saja bahwa, ya, orang yang mati syahid, ya, atau para nabi hidup di alam lain. Ini dikatakan di alam lain. Ya, berarti kalau alamnya sudah berbeda, tidak mungkin kan, ya, ruhnya akan bisa mendatangi kita. Apalagi ayat Al-Quran mengatakan bahwa Allah menahan
ruh orang yang sedang tidur, kemudian jika ajalnya tiba, maka ruh itu ditahan. Kalau belum, maka ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya. Nah, artinya ruh itu tidak bisa kemana-mana. Para sahabat saja, setelah Nabi wafat, tidak pernah ditemui Rasulullah. Lalu apa gunanya? Allah mengizinkan ruh Nabi Muhammad menemui manusia yang di dunia. Tugasnya kan sudah selesai. Kalau misalnya dalam satu waktu ada beberapa maulid, katakanlah 10 tempat mengadakan maulid dalam waktu yang sama. Lalu roh Nabi ini kemana? Apakah ruhnya juga bisa menjadi banyak ruh? Ini kan tidak masuk akal. Memang hurufat ini tidak masuk akal. Inilah sobat-sobat yang menyebabkan ahlul TBC semakin dalam dalam belenggu amalan TBC-nya. Karena mereka hanya berpatokan kepada perkataan ulamanya. Mereka taklid buta kepada ulamanya. Ulamanya mengatakan begini, mengatakan begitu, walaupun tidak masuk akal, bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, mereka yakini. Mereka meyakini sesuatu yang tanpa dikuatkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi hanya karena cerita, kisah, dongeng yang berbau hurufat. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.